Banyak, Bu. Itu kan kemarin bikin nama cantik sudah saya tulis di FPT dari awal. Soalnya saudaranya itu ada yang Dari awal kan? iya, sudah saya tes di FPT juga. Ini Tapi tetap surat izin itu ya? iya, ini saya bikinkan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kok muter-muter? Ya. Hah? Masa? Nah, ini Jalan saya. nih. Nah, siap, siap. Gimana? Pre-ordernya laris? Puji Tuhan. Lumayan, lumayan, Pak. Lumayan. Langsung cetakan kedua Ya. toh? Ya. Oktober, 8 Oktober. Order Nanti kedua cetakan kedua? tepatnya ya. Bukan, istilahnya mungkin cetakan kedua atau pengiriman kedua kalau bahasanya di label indie. Karena percetakannya indie tuh, Pak. Gitu. Berarti Nah, ini ceritanya, punya Kak Indi tau? Labelnya Indi kok. itu dia. Punya sendiri ternyata. Punya sendiri ternyata ya. Just bukan. Ternyata Tapi pengusaha. ini bukan. Istilahnya adalah bukan yang percetakan mayor tapi indie gitu loh, Pak. Ini nih curang karena biasanya saya yang duduk di depan situ ya kan. Ini saya yang harus carai. Ini nggak I duduk try saya. to. Saya berdiri ya, saya udah duduk. Masa? Oh, nggak mungkin. Di kantor kah? Iya dong, kita pegawai Kak. Jadi harus di kantor. Kalau nggak di kantor Saya juga bisa 3 pegawai jam. rumahan. Gitu ya. Siap. Oke. Mau dimulai jam berapa? Sekarang juga boleh. Itu silakan yang bergabung boleh tanya loh. Belum ya? Boleh tanya langsung.
Iya, tanya boleh. udah makan belum, gitu kan enggak apa-apa. Iya, itu sudah nyuci belum? Oke, selamat Iya Pak, ayo. pagi Kak Indi. Terima Selamat kasih pagi Pak sudah Otni. meluangkan waktu yang sibuk, super sibuk di pagi Ais. ini supaya berbagi pengalaman dan ilmu. Ya, Karena ilmu Kak ya. Indi termasuk guru saya dalam hal berbicara di depan mic terutama. Saya banyak menggali dari beliau gitu ya. Nah sekarang Sama-sama belajar ternyata katanya. ternyata keahliannya tidak hanya di depan mic gitu ya, tetapi memegang bolpen atau memegang keyboard. Sekarang kalau nulis memegang keyboard Keyboard. ya, kayak Iya. nulis keyboard ya. Nah, Nah, saya sedikit membuka dulu dengan profil. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan lagi langsung. Nama lengkap Abigail Indiana. Ya. Yes. Jadi ini semua label indie kepunyaan beliau gitu ya. Terus Amin. sebagai orang jujur maka 14 tahun menjadi bagian processing, bagian pembelian. Kalau pembelian harus jujur ya. Iya. Di PT Amin. Arisa Mandiri Pratama. Kemudian passionnya sedikit berubah. Sudah hampir 10 tahun ini menjadi host Good News. Ya. Ini yang saya belajar banyak tadi di depan mic itu udah grogi. Saya dulu grogi kalau lihat mic gitu ya. Nah sekarang nanti Kak Indi akan sharing juga itu. Terus yang menarik, slogan hidupnya luar biasa sekali. Give more, expect nothing gitu ya. Pokoknya tabur aja, memberi, tabur aja, nanti tidak usah berharap apa-apa. Lemah teles, Gusti Allah yang bales kan gitu Pak ya. 100. Selanjutnya, In Japanese. hal lain yang beliau lakukan adalah melakukan pelayanan di bidang vokal. Ya, bukan drummer ya, tapi vokal. Ya. Masih berhubungan dengan mic gitu ya. Di IGP Gajah Mada Semarang. Itu kurang lebih profil yang bisa saya ceritakan. Nah mungkin nanti kayak dia menambahkan mungkin area profil dulu. Kurang apa mungkin, kurang pedes, kurang sambal atau apa. Cukup? Sudah cukup sih Pak. Cukup. Kak Indi cukup lama, berapa tahun ya? Putus-putus. 2000, halo, jelas? Iya, jelas. Saya dengan Kak Indi sudah kenal dari 2011, 12. di sekitar itu ya? Itu, Dasawarsa tadi ya. Sudah sawarsa ya. Iya, sudah sawarsa. Nggak kerasa ya Pak? Sewindu lewat. Ya. Banyak ilmu yang saya raih dari skillnya Kak Indi gitu. Nah, setahu saya, Kak Indi ini kan penyiar gitu ya, ataupun MC. Yang notabene panca indera yang dipakai adalah pembicaraan, gitu kan? Nah, terus beberapa bulan yang lalu saya dengar mau launching buku. Nah, sekarang panca inderanya kok pakai tangan begitu loh. Ini awalnya gimana Kak? Awalnya gimana? Awalnya. Mungkin bisa ceritakan. Iya. Sebenarnya malah justru senang nulis dulu. Karena saya adalah tipe orang yang mungkin dibilang introvert, kemudian ya sedikit aktif. Makanya kalau jadi penyiar tuh cocok. Karena di ruang kosong cuman talk to empty chair gitu kan. Ngomong sama bangku kosong itu tuh tanpa audiens tuh jadi hal yang menyenangkan buat saya gitu kan, karena mengira-ngira siapa ya kira-kira yang mendengar gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau jadi penyiar itu nyoba, tapi sebenarnya senangnya nulis.
Senang nulis dari dulu, dari sekitar mulai itu 2007. 2007 tepatnya bulan April gitu kan, setelah resign dari kantor lama itu karena pengangguran. Jadi kayaknya tuh full apa aja, ada yang bikin lagu lah, ikut lomba Telkomsel, bikin lagu sama teman-teman. Ada sekitar 5 lagu yang di aransemen kayak gitu. Terus lalu bikin puisi-puisi, bikin artikel. Tapi ya sempat drop juga beberapa kali karena ditolak gitu kan sama percetakan. Sebenarnya begitu awalnya justru. Tapi kalau jadi penyiar itu mencoba pelayanan yang lain karena dalam tanda kutip buat mengisi waktu kosong, sebenarnya waktu itu tujuannya waktu kosong dan belajar. Jadi nggak tahu kalau ternyata itu adalah kayak yang small dream waktu kecil. Oh, waktu muda, waktu SMA kayak gitu pernah kepingin tapi apa iya sih kayaknya nggak bisa ngomong juga kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu. Berarti stok Awalnya menulis. bukunya banyak ini. Bukan, tulisan ngoceh-ngoceh sendiri, tepatnya banyak mungkin. Oh, itu bisa jadi 20 buku itu kalau 2007 berarti sudah satu dasar Marsa lebih loh, hampir 2 window itu. Enggak sih, Pak. Mesti dipilihin kan, dijadiin satu kayak gitu sih, Pak. Ini berarti Nah, percetakannya ini sudah siap langsung ini, habis ini bulan depan mungkin setahun bisa 3 kali buku ini saya lihat nih. antri panjang, Pak. Antrinya panjang, bulan ini aja kebut-kebutan sama 39 buku yang lain, ya kan. Jadi nggak bisa fokus ke punya saya saja ternyata kalau di Indie memang begitu. Apalagi yang di Mayor ya, waduh saya nggak bisa bayangin sih. Baru belajar Antre kayak untuk gini. terbitkan begitu ya. Antri untuk diterbitkan itu 39. Nah, diceritanya begitu, makanya mereka agak sibuk. Apalagi yang percetakan Mayor, waduh nggak bisa bayangin saya. Mayor mungkin lebih besar ya, lebih banyak. Kalau Indie nggak tahu, atau kebalikan saya juga kurang jelas, saya nggak begitu tahu bidang-bidang. 39 ya nggak lama lah, bulan depan kelar itu. Tapi saya belum siap, Pak. Ini aja dulu. Kalau sudah ada yang kasih teaser, ternyata oke, cukup pedes atau cukup asik, cukup renyah, semoga juga ya jadi pemicu untuk next book gitu. Ya, saya yakin bisa lah, karena Amin. ini kan apa ya, menurut saya sih sepintas ya, saya baca pengantarnya, karena bukunya belum komplit saya baca begitu ya. Nah, Belum. ini kan light gitu loh, kudapan Yes. gitu ya, kudapan. Asik. Kalau Amin. suka ngemil kayak saya, cocok gitu, cocok. Untuk Cocok ya. nambah wawasan, membuka wawasan ya, supaya apa ya, supaya kita ngerti. Kalau dikupas ini kan kehidupan penyiar ya, 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 benar. yang hanya diawali hobi kan gitu kan tadi menurut pengakuannya gitu. Jadi ya Betul. mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman yang punya hobi gitu ya. Jadi profesi juga gitu loh. Itu. Saya ada. But anyway, ini saya mau sedikit nih buat yang ikut bergabung, sebenarnya ya, for your information, Pak Otniel ini salah satu orang yang pertama kali percaya bahwa saya bisa nulis. Dan terus ngedorong saya, ayo nagi-nagi. Saya tuh ya awalnya ingin ingin menepati janji aja gitu kan. Aduh, saya harus menepati janji saya gitu kan. Kapan nodong itu nggak capek. Dan saya hitung kita sempat nggak ketemu cukup lama. Ketemu lagi masih ingat loh kalau saya itu harus nulis. Iya. Dan itu jadi hal yang sebuah tekanan yang cukup saya sendiri cukup iya, teror yang sangat ternyata memang baik buat saya. Itu dia buat teman-teman yang bergabung, bahwa teror itu tidak selalu buruk. Teror itu kalau kita bisa saring, kita bisa filter, kita bisa tangkap, itu adalah sesuatu yang ternyata bisa
menolong kita untuk, oh iya ya ternyata saya bisa loh, oh iya ternyata saya harusnya melakukan ini, begitu sih. Bukan memaksa ya, tapi mengingatkan bahwa ternyata kita bisa yang ini. Karena Iya, for your information. profesi saya debt collector, Bu. Hati-hati. Pressure Jadi skill ya kalau- Pak. Karena saya biasa ditagih target sama bos, makanya saya nagih teman-teman yang lain biar punya perasaan yang sama begitu loh. Sharing Oke, itu beban. transfer Curcol ya Pak, malah, transfer. biar kita sama-sama punya beban gitu loh. Gitu. Setuju. Boleh cerita dikit yang dikupas di buku apa itu, tuh? Bu? Kan judulnya Tolong. catatan kecil penyiar Ya, gitu kan. catatan Sedikit aja kecil. teaser biar Teasernya orang ya. teasernya Siap. boleh lah. Catatan kecil penyiar di sini sebenarnya ya benar-benar catatan kecil yang saya kumpulkan waktu ngobrol sama narasumber, waktu saya harus melakukan sesuatu, kemudian yang di sana saya sebut dengan menjemput impian itu sebenarnya lebih kepada bukan menjemput impian yang seperti apa. Well, mungkin saya menjemput impian sebagai penyiar, impian kecil gitu ya. Termasuk juga menjemput impian untuk menulis buku itu bagian-bagian dari impian saya. Meskipun tidak saya jelaskan secara gamblang di buku itu, tapi setepatnya adalah menjemput impian bagaimana saya bisa beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada sih sebenarnya begitu. Sehingga perubahan yang ada itu ternyata juga bagian dari impian saya. Let's say kayak begini, misalnya waktu jadi penyiar, ngobrol nih sama Pak Otniel. Pak Otniel itu ngomong, terus jujur, misalnya begitu kan, harus konsisten. Nah, saya tuh kayak ditagih sama naluri saya, you have to do what you talk gitu kan. Kita harus melakukan apa yang saya katakan. Which is, itu saya hanya menyetujui kata-kata dari narasumber atau hanya kasih bolding kayak stabilo aja, tapi ternyata saya setuju dan apa yang saya setuju itu harus saya sepakati untuk dilakukan. Itu tuh kayak ditagih terus, ayo. Misalnya apalagi ngomong hidup sehat mungkin agak nanti ya, saya juga malu. Tapi yang paling paling kena di saya adalah bagaimana menjaga lingkungan, itu go green, itu kena banget. Saya jadi suka jadi pembawa botol, ya suka di mana-mana botol, bawa folding bag gitu kan, bawa tas lipat sampai kalau misalnya ke minimarket gitu kan, mereka udah hafal sebelum kantong plastik dihilangkan gitu kan. Itu saya sudah dihafalin kalau wah ini biasanya Mbak ini nggak pakai kantong kan gitu, sampai mereka hafal begitu. Saya seneng sih. Oh ya, rasanya freak tapi ternyata asik gitu. Jadi itu sedikit saja. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan tepatnya, apa yang saya informasikan atau apa yang saya setujui dari perkataan narasumber tuh saya kayak setiap hari, setiap waktu tuh ditagih, harus dilakuin loh. Tapi saya nggak tahu apakah kehidupan penyiar teman-teman penyiar yang lain seperti itu, tapi secara personal saya begitu. Jadi saya menceritakannya bahwa ternyata jadi penyiar itu memang asik gitu kan. Kita nggak kerasa tapi kita jadi sepakat dengan setiap perubahan. Toh memang perubahan itu selalu ada di hidup kita ya. Yang sifatnya kekal adalah perubahan. Selalu ada, dan saya tiba-tiba setuju banget sama oh ya. Kayak yang siap gitu aja sih. Seperti itu. Nggak cuman ngomong tapi belajar untuk melakukan apa yang saya bicarakan. Rasanya pertama apakah tertekan? Justru itu saya nggak tertekan tapi saya senang. Oh iya, ternyata saya kayak ini jadi titah yang asik buat dijalanin gitu kan. Oh iya, ternyata melakukan apa yang saya setujui, apa yang saya dengar itu tidak sesusah yang kalau saya mesti cari-cari sendiri. Tapi karena lingkungannya ya bisa dibilang itu terus kan. Masuk studio itu jadi satu kesegaran baru buat saya. Ketika masuk studio tuh, pikiran pusing gitu. Masuk studio tuh kayaknya senang banget, gak tahu ada energi apa di sudut-sudut ruang itu. Tapi itu kurang lebihnya. Kalau teasernya begitu.
menjemput impian itu jadi lebih adaptif, lebih adaptif dengan perubahan lah, gampang menggandeng, kurang lebih begitu. Ya. Pak Ang mau beli Ada itu, lagi? Bu. Pak Ang Amin. mau Berapa beli. Pak? Itu Pak Ang 5? udah kasih jempol 2, berarti beli 2 itu. Masih Nah, masih jadi 7 kita yang untuk pengirimannya. adaptif gitu ya. Iya. Nah, Mm-mm. penting sekali sih kalau pribadi saya nih, saya memulai belajar penyiar gara-gara apa? Melihat Kak Indi gitu. Ya. Ya, masa sih? Karena saya tidak diterima lamaran di Good News gitu ya. Akhirnya saya mengambil jalur indie gitu kan. Lewat Gitu ya. IG seperti ini. Kan Benar. nggak usah ada kapasitas yang harus. Saya tahu kalau jadi penyiar kan harus suaranya renyah kayak Indi begitu. Kalau saya kan suaranya berok gini ya. Not Kalau at all loh Pak. kalau lewat IGTV kan nggak ada spesifikasi gitu ya. Main nekat aja gitu ya. Iya. Dan ini juga ngisi waktu lah. Dengan saya nggak terasa nih, saya sudah sekitar ini kan yang ke berapa tadi? 11 ya? 11. Jadi Tepuk tangan. saya sudah dapat ilmu dari 11 orang itu. Jadi saya interview, saya korek ilmunya gitu ya. Nah, saya mau korek lagi nih. Terutama tadi kan soal penyiar sudah cukup banyak. Soal menulisnya. Nah, kan tadi menulis ini kan ide-ide yang ditulis ide-ide sebagai profesi penyiar, gitu kan? Ya. Nah, sebagai profesi penulis ini loh, melangkahnya itu gimana gitu loh. Ya, karena saya sempat ikut pelajaran menulis begitu ya, pusing. Ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Yeah. Karena untuk menulis makalah atau tesis begitu kan harus dengan baik dan benar gitu. Nah, ini gimana? Melangkahnya itu awalnya gimana, Pak? Melangkah. Oke, dari sisi saya pribadi ya, karena saya percaya ada yang lebih luar biasa dari saya. Kalau dari saya sih, untuk buku ini atau yang mana nih Pak? Untuk buku ini? Untuk buku ini terutama. Untuk buku ini, oke. Untuk buku ini. Siap. Dari tadinya catatan ide kok bisa dibukukan gitu. Nah, awalnya justru pertama kali kan dulu banget tuh pernah kepingin nulis renungan harian, ceritanya begitu. Lalu saya sampaikan kepada teman yang kebetulan kenal di satu percetakan, terus ditolak. Jujur waktu itu saya jadi agak drop kan, wah ternyata tulisan saya itu tidak bisa dipahami, begitu. Ternyata pikir saya, langsung saya kan berasumsi gitu kan, padahal mungkin ditolaknya waktu itu memang tidak diberi alasan, belum entahkah apa gitu kan, tahun sekitar 2010 mungkin. Terus waktu itu saya terus nulis, saya kasih di blog aja sih, sama di netbook aja, di laptop lah istilahnya, di catatan saya, kalau netbooknya sudah apa, terus saya kasih di data gitu kan. Nah terakhir saya sempat nulis, ngumpulin satu-satunya hal konsisten yang saya lakukan di hidup saya adalah renungan harian pagi kan. Saya coba ngumpulin itu. Saya juga menerimanya itu, saya juga terima itu tiap hari. Luar biasa. Waktu asik. Waktu banyak sekali kalimatnya, saya terkagum. Saya waktu itu kumpulin. Cuman saya baca ulang, kok setiap kayak daily-nya jadi off ya, setiap hari nggak ada kaitannya gitu kan. Saya sempat ngobrol sama teman, katanya nanti kalau misalnya kamu bagi yang ini, mereka nggak dapat sesuatu yang baru gitu kan, karena ini berhenti dan sudah dibagi gitu. Oh gitu ya, bener juga sih. Tapi saya semangat waktu itu ngumpulin itu, tetap saya nulis. Nah suatu saat saya ikut yang namanya lomba itu tadi, lomba quotes di tengah pandemi. Jujur waktu pandemi itu April kalau nggak salah, sekitar 6 April mulai work from home di rumah, saya itu ngerapi
diapain gitu kan. Saya ngerapiin aja, saya rapiin kata-katanya. Sama keponakan saya bilang begini, kok saya pengen nulis buku ya, tapi terus saya ditawarin teman, di tag teman ikutan lomba-lomba, ada quotes, ada puisi, otomatis kan terhubung sama. Nah, saya nggak tahu juga. Terus waktu ikutan quotes ada anugerah, kemungkinan kalau jurinya berbeda saya juga nggak menang sih. Ini karena jurinya nggak tahu, salah baca atau apa, tiba-tiba saya dapat Ya enggak lah. apa? Saya nggak tahu, kok menang, loh kok menang gitu kan. Terus waktu menang saya senyum-senyum, ini beneran apa enggak sih gitu kan. Padahal lombanya itu tidak ngeluarin duit kan, iseng. Hanya saya kirim satu quotes gitu kan. Judulnya Kemenangan Sejati waktu itu. Kemenangan Sejati di tengah pandemi kan. Saya kirim itu, kemudian menang terus dapatlah itu voucher ya. Voucher untuk mencetak buku tapi berbatas. Berbatasnya tuh 9 Juli. Padahal saya dapat informasinya 6 Juni. Cukup shock juga sih. Iya, jadi sebulan. Saya bingung, ini apa ya? Padahal waktu itu nggak ada rencana sama sekali. Saya lihat ini begini, yang saya kumpulin nggak bisa. Terus apa dong? Tiba-tiba nggak tahu kenapa saya bikin semacam pendahuluan dulu, blurb-nya dulu, tiba-tiba ngalir, gitu kan? Yang saya kumpulin, saya baca, oh ini bisa. Ya, yang pernah saya bagikan ke orang juga, entahkah apa namanya, bagaimana bersuara, bagaimana berbicara, bagaimana mendengarkan. Saya hanya berbagi itu sih, saya bagi itu semua, saya urutkan, lalu jadi buku. Yang depan saya tambahin, saya bingung, ini kenapa? Jujur sih saya kurang confident dengan buku ini karena waktu yang cukup singkat, dengan pengalaman yang zero gitu kan sebagai penulis, tapi paling enggak saya mencoba dan ternyata ya memang tidak disetujui atau tidak, yang pasti masuk ke edit dan bisa keluar itu ISBN. Oh ya paling tidak saya kemudian kepercayaan saya bangkit, meskipun saya jujur kurang percaya di ini gimana ya, terlalu cepat gitu kan, buat saya harus siapin itu sebenarnya 6 bulan atau berapa, tapi ini dari 6 Juni terus naskah harus dikirim 9 Juli. Aduh Sebulan, ya? gitu kan. Dan kemudian saya minta tolong teman. Ini yang ajaib. Minta tolong teman untuk apa namanya, kalau nggak salah, cover karena saya klik banget waktu disodorin cover sama penerbit, dua desain saya kurang kayak kurang serak, tidak bercerita gitu loh, meskipun memang cuman desain, tapi buat saya ini kurang bercerita gitu kan. Nah waktu saya dibuatin desain sama ya kayak adik sendiri itu, dia bilang yang ini, saya langsung jatuh cinta sama desain itu waktu itu. Cuman di sana harus tambah biaya untuk cover, karena kan itu kan nggak ada. Jadi kalau misalnya covernya sendiri malah justru tambah biaya, karena mereka sudah biayain orang, bayar orang untuk bikin cover kali ya, saya juga nggak tahu kalau penerbit gimana. Waktu itu saya mikir, waduh biayanya berapa ya, saya ketakutan sendiri. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Finally mereka kasih informasi bahwa biayanya murah sekali, 50.000. Nah ini yang paling ada buat saya adalah Pak, ini dari saya menang lomba quotes itu tiba-tiba kasih informasi, saya di invite di grup, dikasih informasi kalau pemenangnya itu dapat berapa, 50.000. sih saya dikasih informasi, Kak jangan dilihat angkanya ya, ini kita cuma mengapresiasi dapat 50.000. Jadi saya kayak nggak boleh keluarin uang sama sekali untuk hal ini. Saya tuh sampai amazed banget, ini beneran nggak sih? Sampai tulisan itu tuh saya capture karena saya heran aja sih sama hal-hal yang saya temuin di belakangan ini. Itu aja sih. Jadi itunya free, lalu bahkan saya nambah 50.000 pun diganti. Jadi ini
kayak hadiah susulan, bayangin aja, menang dari Juni, September disusulin tanggal berapa waktu itu. Sampai, ini beneran nggak sih saya invite? Kak, saya masukin grup ini ya, oke. Lalu dikasih informasi bahwa sudah ditransfer. Nominalnya mungkin 50, tapi angka itu bikin saya, kok bisa begini banget ya? Saya jadi kayak yang terheran-heran. Bukan yang spektakuler miliaran mungkin buat saya enggak. Cuman angka yang seperti itu bikin saya, kok bisa sih saya keluarin ditahan, dibagikan. Itu sih Pak, Pasnya prosesnya itu ya miss susah. sebenarnya. Pas itu yang bikin Ya, mes ya, Bu ya. iya itu kan saya tidak sedang merencanakan untuk itu gitu, merencanakan apapun, tiba-tiba tapi kayak yang kairos, tek 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 gitu. Kesempatan yang saya nggak pernah duga, sebenarnya saya juga nggak pernah merencanakan bahwa di tahun ini saya akan menerbitkan buku, sama sekali enggak. Tapi karena ditawarin, itu yang diblok, sayang loh Kak, daripada didiemin, lebih baik buat buku. Oh iya, saya cuma bilang begitu, beberapa bilang gitu, kayak penerbit ini juga. Oh ya saya bilang begitu, cuman saya enggak berani tanya biayanya berapa. Emang enggak apa ya, khawatirnya kalau ternyata mahal begitu kan. Tapi ternyata memang saya tidak harus kasih dulu. Tapi memang mengganti ongkos cetak untuk apa, misalnya yang pesan ini emang mesti bayar dulu. Itu sih Pak. Jadi prosesnya itu yang bikin saya, kok bisa ya, memang harus kayak kebut-kebutan, ditekan gitu kan. Tapi buat saya lumayan membangkitkan sesuatu yang pernah saya inginkan, lalu saya tertidur karena nulisnya tuh kayak ogah-ogahan karena Allah ya sudahlah buat saya sendiri ini gitu kan. Tapi ternyata enggak. Itu Pak, cerita sedikit. Menjawab pertanyaan enggak kurang lebihnya? Menjawab, saya malah ceritanya Kak Indi ini apa namanya? Saya jadi teringat dengan quote-nya Pak Jakob Utama. Kemarin ada meme Oh iya. teman itu, ini saya lagi searching kok belum ketemu. Ya, cuma yang disampaikan gini, perfecto day atau apa gitu ya. Jadi menurut Pak Jakob Utama kan baru saja meninggal kemarin ya. Iya, tanggal 9. Ya, nah, itu kan salah satu meme yang saya lihat itu meme yang muncul itu dari teman-teman itu mungkin buat sebagian orang ini sekedar kebetulan. Tetapi buat Pak Yakob Utama itu penyertaan Allah ada di situ. Amin, ya. Nah, itu saya agak lupa itu, cuman ini kok belum ketemu ya. Ini saya sambil searching di gawai satunya. Apa Dei gitu loh. Jadi itu yang membuat Pak Yakob Utama bisa sukses, ya. Hampir semua presiden itu pasti diskusi dengan beliau. Wow. Karena menyadari ada penyertaan Allah di situ, dan saya yakin tadi ada istilah kairos ya. Ini bukan rumah makan di Salatiga ya. Kairos itu penyertaan Allah di situ gitu kan. Bisa pas ya. Angka sih mungkin 50.000, tapi itu justru yang membuat pas gitu ya. Ya, coba kalau menangnya 55 kan nggak pas ya. Jadi 50.000. Ya saya yang herannya begitu. Kalau mungkin dapatnya dari orang lain jumlahnya besar, saya malah nggak kepikiran ke sana. Kalau orang kan dulu kan pas ini saya butuh ini tapi yang kasih ini enggak loh. Saya bayar ke percetakan, terus saya dapat hadiah, itu hadiah susulan dari menang. Padahal itu apa namanya, nggak tahu apakah mereka saling terkait atau tidak, saya kurang tahu tepatnya. Tapi sesama literasi gitu kan Pak, mungkin ada kaitannya. Tapi saya heran aja, kok bisa sih hadiah disusulin. Tapi yang ada di grup situ kan semua peserta, ada sekitar 250.000 orang gitu kan, peserta dari lomba-lomba itu. Itu sih saya mikir, kok bisa ya, kok bisa sih gitu. Terus jadi kepikirannya tuh
kok bisa sama senyum-senyum gitu kan, dengan ketepatan angka, dengan waktunya. Jadi memang jujur saya kirim dulu kan, karena apa, bisanya harus segera di bulan Agustus. Terus dapat duitnya ganti tuh baru Pak, baru akhir Agustus atau awal September. Dia mikir gini banget ya, jadi gini, jadi heran, jadi sudahlah gitu. Bukan tentang angka sih, justru karena Ya, itu yang bikin pasnya saya ya. kok ya, lucu, lucu banget, lucu dan ya saya senang Ya itu menikmatinya. pernyataan Allah di setiap kebetulan gitu loh. Yes, Nah, itu betul. quote-nya Pak Yakub Utama. Ya saya yakin kali ini juga akan ketemu dengan presiden-presiden berikutnya. Seperti Amin. hanya Yakub Utama gitu ya. Ya jauh banget itu mimpi, mimpi episode Oh, keberapa? bentar lah. Nanti lihat Itu aja. mimpi jilid keberapa coba? Pokoknya saya ada kolektor, nanti saya akan tagih terus. Iya, iya, iya. Ya, Beliau itu memang luar biasa, Pak Yakub Utama, perannya sebagai itu kan luar biasa, jejak-jejaknya Pak Yakub Utama itu keren banget. terus tadi sempat Mm-mm. ngobrol soal apa yang ditulis tuh gimana ceritanya kok bisa nemu guru? Untung nggak tanya saya loh. Kalau tanya saya kacau nanti soal menulis pasti. Guru Nah, kalau apa namanya, guru menulis ya. ya Jujur itu merapikan atau pegang apalah gitu istilahnya. kalau merapikan, sekedar merapi kata-katanya tuh kan suka ada di kemudian kayak gitu kan, mencoba belajar untuk teliti meskipun ternyata akan pun juga, tapi ternyata saya ngebantu Ya. supaya bridgingnya untuk masuk ke sini, oh ini harus ditambahin kayak gitu, ngeditnya, atau lebih kepada disesuaikan dengan terkini. Kalau itu kan tulisan cukup lama, dari tahun berapa misalnya 2012, 2013 saya kumpulin, terus sampai ya terakhir mungkin terakhir banget sampai tahun inilah, mungkin April atau Maret. Nah itu dirapikannya begitu aja sih Pak. Kalau gurunya banyak ya. Sebenarnya saya hanya menulis apa yang saya pernah dengar, menulis dari apa yang pernah saling dibicarakan atau apa yang saya kembali, itu sih. Atau apa yang pernah saya bagikan, saya menulis itu. Yang sedikit yang pernah saya baca mungkin, tapi saya kemas dengan kata-kata sendiri, yang gitu sih Pak. Perlu kursus menulis nggak yang Pak Indi lakukan, kursus menulis begitu nggak? Saya kepingin banget. Saya usul dari beberapa teman yang ada kayak workspace gitu kan. Sekali-sekali kayak ngumpulin teman-teman komunitas menulis gitu kan. Belum dapat. Kalau saya jujur saya jadi ingat kembali. Di FB itu dulu tahun ya sekitar 2009 sampai beberapa tahun ke depan 2013 atau 12 kali ya. Itu di sana ada komunitas buah jari. Kalau masuk komunitas itu jujur saya tuh agak-agak minder karena di situ tuh banyak yang lulusan sastra apa segala macam. Setiap saya ngupload puisi gitu kan, saya ingat banget beberapa yang saya upload tuh banyak sekali, ada sang pembekal, ada berapa banyak itu. Mereka tuh kalau komen itu kasih supportnya tuh gila-gilaan, membuat saya ini beneran nggak sih, ini menghancurkan atau mau menguatkan gitu. Mereka pinter-pinter berbahasa tapi memujinya tuh kayak gini, aduh seneng, mengulang kalimat saya kemudian dikasih, itu tuh yang cukup menguatkan, membuat saya cukup produktif di tahun itu. Komunitas buah jari saya ingat di FB, cuman ini sekarang lagi mati suri karena ada beberapa yang udah merit, ada beberapa yang di mana-mana gitu kan. Sekarang aktif lagi karena media sosialnya apa IG segala macam. FB-nya tetap bekerja sih, cuman jadi pengelolanya yang kayak yang mendirikan itu tuh sudah bisa mereka fokus, ada yang
ngerjain ini, ngerjain banyak hal. Itu di sana saya belajar liatin teman-teman. Jujur saya kalau upload itu asal upload, tapi di accept sama beliau-beliau yang ada di komunitas belajar itu kayak yang apa ini nih ngece atau bagaimana. Saya jujur sempat mikir begitu, enggak ngawur katanya begitu, tapi ya sudahlah, saya belajar nulis dari sana. Belajar bahwa tulisan saya ternyata bisa direspon, bisa diterima. Ada yang beberapa bilang, kok bisa sih nulis sebaik itu, seindah itu, katanya begitu. Kok bisa sih begitu, masa sih, saya aja nggak yakin gitu kan, karena saya hanya menulis dari apa yang saya rasakan gitu kan. Apa yang saya rasa saya tulis. Makanya kalau dibilang apakah penulis, belum begitu yakin, karena sejujurnya kalau penulis itu harus bisa nulisin kisah hidup orang lain juga. Karena tapi buat saya kalau nulisin kisah orang lain tuh feel-nya kurang, harus bisa ngerasain. Saya harus bertukar jiwa dengan yang bersangkutan gitu. Baru bisa nulis tepat-tepatnya. Itu sih kalau untuk puisi ya Pak, puisi atau cerpen itu mungkin begitu. Tapi kalau tulisan-tulisan buah jari, ya dulu di kita Google. Cuma sekarang Facebook. kurang aktif itu. Udah nggak aktif tuh udah cukup lama sih Pak, mungkin sekitar 4-6 tahun, 6 tahunan lebih. Pribadi saya nggak bisa nulis saya itu. Saya kalau ngasih renungan 1 kalimat bar. Tapi berbicara banyak itu juga bagus sih Pak. Nah, cuman kalau mau meninggalkan sejarah itu ya nulis. Gitu. Nggak tahu. Omongan tuh nanti di tahun 10 tahun lagi mungkin sudah ganti tren, mungkin saya nggak tahu. Udah. Tulis, kalau podcast ditulis mungkin bisa berdampak lama begitu kali ya. Nanti saya minta Kak Indi aja lah yang nulis gitu aja. Cocok? Cocok. Saya coba. Kan tantangan baru menuliskan ide orang lain gitu kan? Iya betul. Harus diskusi. Pak Riwanto bergabung ya. Oh iya. Pak Riwanto saya kalau juga menulis soal tetap iso mangan, programnya dia nanti hubungi Kak Indi, biar Kak Indi menuliskan gitu ya. Jadi dia punya program bagaimana membuat dusunnya ini di kala pandemi ini tetap bisa makan gitu loh, dengan teknik aquaponik, dengan hidroponik. Nah ini nanti ketemu Kak Indi biar ditulis gitu, jadi buku. Nah, asik. Gitu. Ya, bisa ya. gitu. Sudah 2 order nih podcast saya dan tempat Pak Riwanto ini 2 order ya. Bisa. Nah, terasa ini udah 48 menit kalau jam saya ya. Iya loh. Banget. Takutnya tiba-tiba pedot nanti. Karena tidak bayar ini. Dan mohon maaf. Siap. Ini nggak tahu hari ini kenapa banyak yang telepon ya. Padahal biasanya Sabtu tuh biasanya low activity, ini banyak yang telepon, saya rejeki semua. Mohon maaf teman-teman. Kalau tadi beberapa kali putus gitu ya. Terus ada suara WA call itu mengganggu konsentrasi Kak Indi. Saya lihat tadi kurang keluar semua. Mohon maaf. Karena nanti muter. Nah, berikutnya saya coba pakai gawe yang satunya aja. Ya. Yap. Mungkin Kak Indi saya ikut-ikut yang biasa dilakukan Kak Indi sama saya. Apa tuh? Last word. Closing statement. Closing statement apa ya? Anything ya? Balas dendam ini. Iya loh. Harusnya ini saya yang menanya. Ini beliau ini sekarang jadi bisa menanyakan macam-macam. Oke, closing statementnya berkaitan dengan apa nih? Menulis atau slogan? Menulis saja. Menulis ya. Oke, baik. Menulis itu tuliskan apa yang Anda rasa itu harusnya begitu ya, apa yang Anda rasakan
ditulis aja atau tepatnya begini. Eh, saya tiba-tiba bingung. Minum dulu. Minum Ada di sini serbet. tapi nggak serbat plan ya. Tuliskan apa yang kamu hidupi, terus Hmm. hidupi yang apa kamu tulis. Integritas itu. Jos. Integritas. Ya. Itu tapi agak meleset-meleset dikit. Enggak tuh Gitu sih ya. Nah, enggak ya. mulia sekali. Cocok Tertawa untuk judul buku berikutnya kayak ini. gitu ya. Kalau integritas itu kan do what you say, kan ini do what you write gitu kan. Ini udah cocok nih. Ya buku berikutnya judulnya itu kayak ini. Diusahakan. Nah, Desember ya, Natalan nanti buku baru. Do what you write gitu ya. Amin. Pokoknya saya cuma nagih hutang aja pokoknya ya. Siap. Terima kasih Pak, sudah ditagih terus. Ya. Tapi ngomong nanti nggak bakalan nggak bisa siaran lagi ya. Gak apa deh. Semoga ada waktu kosong bisa siaran bareng lagi. Tinggal nyari waktu beres nyolong-nyolong gitu ya. Siap. Ya. Oke. Terima kasih, ada beberapa highlight dari saya gitu ya. Buat teman-teman jangan takut untuk mencoba apapun yang sudah Allah taruh dari jalan, taruh di diri kita ya. Mau menulis, mau menyanyi, mau cerewet kayak saya begini ya. Ayo melangkah gitu ya. Karena dengan talenta yang tidak disimpan tapi dibagikan itu akan membawa rezeki dan berkah buat kita semua. Iya, amin. Terima kasih Kak Indi, terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan Mitsubishi informasi, motivasi dan koordinasi mimik yang ke-11 ini. Besok kita akan lanjut lagi. Ya. Iya. Terima kasih. Thank you semuanya, Pak Aang juga, Lisa, Natalisa juga, atau beberapa nama. Thank you ya Pak. Oke, saya Ari ya, Kak Indi. Terima kasih.